Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah secara online. Apapun keadaan ibadah kita dan dimanapun ibadah kita tetap semangat untuk mengiring Tuhan Allah kita. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu serta pemeliharaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah izinkan malam ini kami berkumpul kembali untuk bersekutu dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang Kau curahkan, yang Kau limpahkan pada setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, inilah setiap kerinduan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami selalu berpegang terus di dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, tuntun kami Tuhan ke jalan yang benar Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap perilaku kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus akan kebaikan-Mu Tuhan. Engkaulah penolong dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, apapun persoalan pergumulan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak tinggal diam Tuhan. Engkau turut campur tangan dalam setiap hal apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan menerima sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Jamah bibir dan lidahnya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat dan marifat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Amin Supardi. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Kembali pada kesempatan ini kita akan menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah online. Nah, sekalipun saudara berada di rumah, saudaraku, saya yakin hadirat Tuhan ada di setiap rumah kita untuk memberkati kita melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul doa syafaat Tuhan Yesus untuk orang-orang miliknya. Nas ini terambil di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. Nanti Saudara Joko akan membacakan kita, dan pada akhir pembacaan mari kita aminkan bersama-sama. Yohanes 17 ayat yang ke-9 sampai yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka,
dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa Tuhan Yesus untuk miliknya ini adalah doa yang luar biasa, yang mengandung doktrin yang perlu kita pahami bersama. Tuhan Yesus berdoa untuk dipermuliakan. Saudara tahu apa akibat dari permohonan untuk dipermuliakan? Itu mengandung satu konsekuensi, saudara. Untuk dipermuliakan harus melalui satu proses. Tuhan Yesus sendiri pada saat meminta kepada Bapaknya untuk dipermuliakan, apa yang terjadi? Ternyata dia harus mengalami satu proses, yaitu dirinya menjadi objek untuk korban. Nah, objek untuk korban ini yang membuat, saudaraku, dia melaksanakan misi penyelamatan Bapaknya. Bapaknya merencanakan keselamatan bagi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan Yesus ditugaskan untuk melepaskan, menebus mereka dari hukuman kekal itu. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa untuk dipermuliakan dan Bapa dipermuliakan, dia harus menjalani penyaliban. Hal ini kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu, dan saat ini doa Tuhan Yesus naikkan kepada Bapa di sorga, karena dia tahu pada saat dia harus menanggung salib itu, maka murid-muridnya akan tergoncang imannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya murid-muridnya yang kepadanya Tuhan Yesus telah berkenan untuk memperkenalkan Bapa dan menyatakan firman-Nya, dan mereka menuruti firman itu, supaya tidak tergoncang imannya pada saat Tuhan ditangkap dan disalibkan. Bahkan lebih daripada itu, sebab setelah dia melakukan tugas yang mulia itu, Tuhan harus meninggalkan mereka untuk kembali ke surga. Tuhan telah berkata di dalam Yohanes 14 untuk tidak gelisah hatinya. Sebab dia juga mengatakan bahwa kepergiannya tidak perlu menjadi kegelisahan bagi murid-muridnya, sebab dia akan mengirimkan penolong yang lain. Penolong yaitu Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga, yang akan menyertai kita
bahkan akan memampukan kita melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu ketahui bahwa firman Tuhan yang telah kita baca di sini mengatakan bahwa Dia tidak berdoa untuk dunia, tetapi orang-orang yang telah ditetapkan untuk menjadi miliknya. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu merancangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia tanpa kecuali. Tetapi efektif tidaknya keselamatan yang Tuhan telah sediakan melalui korban Tuhan Yesus, saudaraku, ditentukan syaratnya. Di dalam Roma berkata, saudaraku, kita ini Kristus mati tanpa syarat. Tidak membutuhkan saudara mau bertobat baru dia mati. Tetapi setelah dia mati untuk menyediakan keselamatan, nah keselamatan itu untuk kita terima harus bersyarat. Ditentukan. Di dalam Roma 8 ayat 29. Di situ, saudaraku, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan for know itu berarti mengetahui lebih dahulu. Jadi Allah itu adalah Allah yang maha tahu, sehingga Dia sudah tetapkan dari semula karena kemahatauannya orang yang lahir ini akan mengikut dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Nah, itu sudah ditetapkan oleh kemahatauannya. Nah, murid-murid yang didoakan oleh Tuhan itu adalah itu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tujuan Tuhan mendoakan murid-muridnya yaitu satu, agar mereka itu mengalami kasih karunia Allah dalam bentuk apa? Pemeliharaan Allah. Jadi tujuan Tuhan berdoa kepadamu untuk murid-muridnya ialah supaya murid-murid itu mengalami kasih karunia Allah dalam bentuk apa? Pemeliharaan Allah dalam nama Tuhan Yesus agar tidak binasa. Kemudian tujuan yang kedua ialah apa? Agar Allah memberikan perlindungan kepada murid-murid Tuhan dari hal-hal yang jahat selama berada di dalam dunia. Jadi Tuhan melindungi mereka untuk berbuat jahat. Jadi kalau kita, saudaraku, murid-murid Tuhan, orang yang percaya, mampu untuk melakukan menjauhi kejahatan, tidak berbuat jahat, itu semata-mata oleh karena Tuhan yang memelihara, melindungi kita dari perbuatan-perbuatan itu. Saya berikan satu contoh pengalaman hidup saya. 2 hari yang lalu saya ini ngantar tante, terus saya biasa beli pia mangkok di Manyar. Nah, saya parkir di situ, saudaraku. Setelah parkir kira-kira 5 menit ada mobil yang mau parkir juga. Saya diusir, disuruh maju. Mula-mula saya ikutin, disuruh maju, saya maju. Setelah saya berhenti, disuruh maju lagi. Datang kernetnya ketok-ketok tuh. Saya mau buka pintu, saudaraku. Saya mau buka kaca. Ternyata yang saya pencet itu locknya, lock. Jadi saya buka lah, tekan-tekan itu kaca, enggak terbuka. Saya pikir kalau dia suruh saya dengan kasar, pasti akan menimbulkan dosa di dalam hidup saya. Tetapi luar biasa. Tidak, saya kan sudah terbiasa dengan mobil ini. Saya bisa pencet yang locknya, lock, sehingga jendela-jendela, tombol-tombol jendela itu tidak berfungsi. Saya tekan-tekan nggak keluar. Baru saya sadar, ya
Tuhan sedang membuat saya untuk tidak berbuat dosa. Waktu saya tekan-tekan gak keluar, saya majukan, saudara. Itu pun belum sadar. Setelah saya berhenti gitu baru saya sadar, ya kenapa ya? Waduh, ini luar biasa. Memang Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang membuat kita itu, perlindungan Tuhan yang membuat kita itu tidak berbuat dosa. Jadi kalau kita mampu untuk melakukan kehendak Tuhan semata-mata oleh anugerah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa untuk miliknya, murid-muridnya, supaya murid-murid itu mendapatkan kasih karunia Allah dalam bentuk apa? Pengudusan dalam kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Jadi saudaraku, kalau kita mau hidup kudus, terus belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan, minta Roh Kudus untuk menyertai kita supaya kita itu mampu untuk melakukan apa-apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata dan berdoa, Dia yang menyuruh aku, mengutus aku, menyertai aku, karena aku senantiasa melakukan segala yang diperintahkan. Aku berkenan di hadapannya karena aku selalu melakukan segala yang diperintahkan kepadaku. Jadi saudaraku, kalau Tuhan mau berkenan di dalam hidup kita, mari hidup di dalam kekudusan. Dan ini tujuan doa dari Tuhan. Tujuan doa yang keempat ialah supaya kita, murid-muridnya, tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan, baik waktu kita di dalam dunia, terutama nanti di dalam kerajaan surga. Tuhan itu berdoa kepada Bapa, di mana aku berada, mereka berada. Begitu cintanya, begitu rindunya Tuhan Yesus untuk bisa senantiasa bersama-sama dengan kita di dalam kekekalan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah kita telah melihat 4 tujuan Tuhan mendoakan murid-muridnya. Saya ulangi, untuk memelihara murid-muridnya, untuk melindungi murid-muridnya, untuk menguduskan murid-muridnya, dan untuk tinggal bersama dengan murid-muridnya. Nah, doa yang luar biasa yang tujuannya untuk kepentingan kita. Sekarang timbul pertanyaan, kepada siapakah doa itu ditujukan? Ya tentunya kita akan menjawab kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid itu siapa? Murid-murid itu adalah orang-orang yang memenuhi kriteria-kriteria berikut ini. Yaitu satu, yang mengenal Allah yang benar dan Kristus yang diutus oleh Allah. Coba Saudara Joko tolong bacakan di ayat yang ketiga dan 5. Yohanes 17 ayat yang ketiga dan kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Amin. Nah, kita melihat saudaraku, firman Tuhan mengatakan supaya mereka yang kepadanya Tuhan berdoa, kepada Allah Tuhan berdoa, ditujukan kepada murid-muridnya. Murid-murid yang sudah mengenal Allah dan menjadikan Kristus itu
sebagai juru selamatnya. Itu doa itu tertuju kepada orang tersebut. Jadi saudaraku, bukan setiap orang. Tuhan Yesus sendiri telah berkata dari nas yang kita baca, aku bukan berdoa kepada dunia, tetapi aku berdoa kepada orang-orang yang telah Engkau berikan kepadaku. Dia adalah milikku dan dia juga adalah milikmu. Jadi saudaraku, siapa milik Tuhan? Adalah orang yang mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah saudaraku, ya, karena Allah itu luar biasa, tidak ada bandingannya. Tentunya kita sangat respect, hormat, sangat takut, bukan dalam arti seperti momok ditakuti, tetapi sangat menghormati, sehingga tidak ada satu tindakan apapun yang kita lakukan yang dapat menyakiti hati Tuhan, karena begitu hormatnya. Kenapa kita menghormati? Karena kita mengenal Dia. Itu sebabnya dikatakan yang mengenal, melalui pengenalan akan Allah, membuat mereka itu menuruti firman-Nya. Jadi doa itu tertuju kepada orang yang mengenal Allah dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, kriteria kedua yang dimana doa Tuhan itu ditujukan, yaitu menjadi milik Allah yang ditandai dengan menuruti firman-Nya. Telah saya jelaskan tadi bahwa di samping mengenal akan Allah dan mengetahui Yesus sebagai juru selamatnya, dia juga menuruti firman Tuhan. Jadi ini, saudaraku, kepada orang-orang yang seperti inilah doa Tuhan Yesus itu ditujukan. Yang ketiga, kepada siapakah doa Tuhan Yesus itu ditujukan? Yaitu kepada orang yang memiliki kesatuan hati dan pikiran di antara sesama milik Tuhan. Saudaraku, kenapa gereja-gereja berantem di akhir zaman? Ini corona. Saya buat satu tulisan, memang saya tidak sebarkan kepada semua saudara. Di dalam WA saya kepada orang tertentu, supaya tidak tersinggung, jadi saya memilih orang tertentu saja. Saya katakan begini, corona ini adalah teguran Tuhan bagi kita semuanya, manusia, terutama orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk saya. Kita selama ini, saudaraku, mengkurnakan pelayanan kita, pengiringan kita, kekristenan kita hanya jujur untuk kepentingan diri kita. Kita harus jujur, saudara. Nah, di situ melalui peristiwa ini, saudara, saya tersadar dan saya juga mengakui bahwa saya melayani Tuhan. Tujuan saya supaya apa? Saya dipelihara oleh Tuhan, anak-anak saya diberkati oleh Tuhan. Tetapi setelah peristiwa ini membuka mata saya, dan saya harus share kepada sesama bahwa Tuhan sedang menegur kita. Selama ini kita ini lebih banyak menggunakan kedok masker. Amin, gawenan masker itu, sebab selama ini kamu seringkali menggunakan itu. Tersadar saya, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memiliki kesatuan, saudaraku, pasti kita ini akan mengorbankan kepentingan kita di atas persatuan dan kesatuan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya pada saat rapat saya sempat mengatakan, kalau ada orang menasehati orang dengan landasan firman Tuhan dan orang
yang dinasehati itu memusuhi yang menasehati, maka akan terjadi permusuhan dalam kekekalan. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita perlu, gereja kita ini sudah memiliki fasilitas. Tuhan kalau sampai ribuan, jangan takut saudaraku. Kita dapat lakukan ibadah sampai 5 kali. Kalau toh tidak tertutup kemungkinan tanah di sebelah Tuhan akan berikan kepada kita. Tetapi perlu ada kesatuan di antara kita. Saudara mungkin berpikir, saudaraku, saya sudah katakan kalau kita tidak bersatu, salah satu di antara kita pasti tidak ada di sana nanti. Nah, itu sebabnya mumpung sekarang di mana Tuhan telah memberikan supaya pelayanan kita ini, kalau kita disudutkan, saya sudah belajar ke situ, di mana khotbah saya dikritik. Saya tidak pernah sakit hati dengan orang tersebut. Betul. Saya hanya berpikir, perlu memang perbaikan. Positif aja. Saya tidak akan pernah, sekalipun hal-hal semacam itu sebenarnya tidak etis, lebih baik datang ke saya, om begini-begini, diumbar di situ, no problem for me. Saya sudah mempunyai satu konsep, kalau Tuhan izinkan terjadi, itu adalah kehendak Tuhan untuk memperbaiki kehidupan saya. Lanjutnya yang keempat, miliknya yang sudah dikuduskan oleh firman Tuhan. Kepada orang-orang yang dikuduskan oleh firman Tuhan inilah Tuhan Yesus berdoa supaya kita semuanya dilindungi dari yang jahat, dilindungi dari hal-hal yang tidak baik, dilindungi dari segala macam mara bahaya. Betul saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan berapa banyak. Saya yakin saudara juga mempunyai pengalaman di mana kita dalam keadaan yang sulit. Saya pernah waktu bawa mobil, waktu itu hujan deras, saya lihat ada truk di depan, pelan-pelan, tahu-tahu tante, karena mungkin saya pelan, dia ngomong, loh, nanti ada doa malam, kita ikut nggak? Oh iya ya. Lalu saya percepat saudaraku kecepatan mobil. Nah, karena ada truk, saya minggir ke kanan. Nah, dilala di sini ya, saudaraku, U-turn itu untuk berputar. Itu tidak memenuhi syarat internasional. Di Indonesia itu U-turn-nya itu dibelokkan begini, terus di sini masih nongol. Jadi saya belok ke sini, kena gili-gili yang di depan. Saudaraku, di situ saudaraku, banyak mobil di belakang. Saya bisa aman. Banyak sekali masalah-masalah yang menimpa diri, tetapi Tuhan protect kita. Tuhan selamatkan kita. Jadi Tuhan itu betul-betul baik bagi kita. Dia menguduskan kita dan Dia ingin supaya melindungi kita bukan saja di dalam dunia ini, tetapi juga di dalam kekekalan. Kemudian yang kelima, kepada siapakah doa Tuhan Yesus itu ditujukan? Yaitu kepada orang-orang yang melaksanakan misi penginjilan bagi sesama jiwa yang belum mengenal akan Tuhan. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, penginjilan ini adalah tugas setiap orang yang sudah menjadi milik Tuhan.
bukan tugas dari pendeta, bukan tugas dari diakon, tetapi tugas dari semua orang yang sudah menjadi milik Tuhan. Firman Tuhan telah berkata, kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, yang ditugaskan untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini adalah orang-orang yang ditugaskan, Saudara. Jangan pangku tangan. Mungkin saudara berpikir, wah, sulit bagi negara kita untuk melakukan penginjilan. Penginjilan itu bukan berarti kita itu berteriak di jalan, bertobatlah, terimalah Yesus. Tetapi melalui perbuatan hidup kita, tingkah laku hidup kita, tutur kata kita, pola pikir kita, orang dapat melihat semuanya itu dan mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian yang keenam ialah percaya kepada Tuhan Yesus melalui bimbingan dari murid-murid yang menjadi milik Tuhan. Nah, ini berkaitan dengan penginjilan. Jadi orang yang kita injili dan orang itu menerima Tuhan Yesus, mereka juga adalah orang-orang yang masuk bilangan orang yang kepadanya Tuhan Yesus berdoa supaya mereka dapat hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, saya ulang lagi. Tuhan Yesus berdoa, betul manusia ini semuanya ditebus oleh Tuhan. Semua ditebus. Tetapi orang yang kepadanya Tuhan Yesus berdoa, itu adalah orang-orang yang ditetapkan menjadi murid Tuhan saja. Yaitu orang yang memiliki kriteria seperti berikut, yaitu mengenal Allah yang benar dan Kristus yang diutus sebagai juru selamat. Jadi orang yang mengenal Allah. Yang kedua, kriteria yang dimana mereka boleh mendapatkan doa dari Tuhan Yesus ialah menjadi milik Allah yang ditandai dengan menuruti firman-Nya. Kemudian memiliki kesatuan dalam hati di antara saudara-saudara seiman. Kemudian dikuduskan di dalam firman Tuhan sehingga dapat menjadi berkat buat orang lain dan menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Melaksanakan misi penginjilan demi keselamatan orang yang belum menjadi murid Tuhan. Dan kepada orang-orang yang percaya melalui penginjilan itu juga berhak untuk menerima doa-doa dari Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan, jadi doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ini, saudaraku, intinya ialah satu, permintaan Tuhan untuk menjalani tugas mulia dengan menebus miliknya untuk dibawa di dalam hidup yang kekal. Yang kedua, inti dari doa Tuhan Yesus itu adalah permintaannya kepada Bapa untuk umat kepunyaannya agar ada kesatuan di antara mereka. Untuk apa? Untuk memperoleh hidup kekal. Dengan adanya kesatuan timbul, saudaraku, anugerah Tuhan dan memberikan kita hidup yang kekal. Tidak ada, saudaraku, orang
yang berseteru, yang tidak berdamai akan masuk di dalam hidup yang kekal. Tidak ada. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, kalau engkau memberikan persembahan dan kamu teringat ada masalah dengan saudaramu, tinggalkan persembahan itu dan selesaikan urusanmu, masalahmu dengan saudara itu, baru kamu boleh kembali lagi memberikan persembahan. Jadi persembahan kita diterima oleh Bapa. Ya, bahkan hidup kita diterima oleh Bapa apabila hubungan kita dengan sesama itu indah, ada kesatuan. Jadi seruku, doa Tuhan Yesus yang kedua itu adalah untuk umatnya bersatu. Satu, tujuannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Kedua, supaya dikuduskan. Yang ketiga, menikmati kemuliaan Allah. Luar biasa. Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Tinggal kita sekarang. Apakah doa Tuhan Yesus itu efektif di dalam kehidupan kita, menjadi bagian di dalam kehidupan kita? Kita perlu merenungkan, sudahkah kita memenuhi kriteria-kriteria yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir, saudaraku, doa Tuhan Yesus kepada Bapanya untuk menunjukkan keadilannya dan kasih-Nya kepada umat manusia. Keadilan Tuhan, yang bersalah harus dihukum, dan yang dihukum itu bukan yang bersalah, tetapi Dia yang menggantikan kita yang harus dihukum. Itu bukti kasih Allah yang luar biasa. Itu sebabnya, saudaraku, biarlah doa Tuhan Yesus ini menjadi efektif di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat Dia datang, Dia akan berkata, sabaslah engkau semua hambaku, masuklah di dalam kesukaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menaruh di dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala untuk masuk dalam doa. Bapa dalam surga, hamba telah berdoa. Hamba, Engkau telah berdoa untuk kami Tuhan, supaya kami semuanya, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dapat memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur begitu kasih-Mu. Engkau tahu pada saat Engkau diserahkan untuk menanggung dosa dunia, maka murid-murid akan gelisah hatinya, akan tergoncang imannya. Tetapi melalui doa-Mu, Tuhan telah memelihara murid-murid-Mu, bahkan kami yang telah Engkau pilih menjadi murid-Mu. Terima kasih. Saat ini juga goncangan-goncangan melalui kehidupan sosial, ekonomi, politik, tetapi Tuhan, karena Engkau telah berdoa untuk kami, iman kami tidak akan pernah goncang. Kami tetap berada di dalam iman kami, percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah, dan Tuhan Yesus yang Engkau utus adalah juru selamat kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dari eksekutif, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Tuhan berikan hikmat kesehatan untuk mengelola negara ini
demi kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Hamba berdoa juga untuk anggota legislatif supaya mereka menyusun aturan-aturan dan anggaran semata-mata untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Begitu juga Tuhan, yudikatif, pelaksana dari hukum, melakukan hukum secara adil supaya nama Tuhan dikenal oleh bangsa kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang juga melakukan ibadah yang sama seperti yang kami lakukan. Tuhan juga urapi mereka supaya pelayanan mereka menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba berdoa untuk semua yang hadir di gereja. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan mengetahui kebutuhan dan problema hidup mereka. Kiranya Tuhan campur tangan sesuai dengan doa Tuhan. Tuhan akan memelihara, melindungi, dan menyertai mereka. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Jemaat Tuhan, termasuk yang berada di rumah, mari kita angkat tangan kita. Tuhan mengasihi dan melindungi saudara. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semuanya dan memberikan damai sejahtera. Berkat-berkat Allah, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, melimpah di dalam kehidupan saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Selamat, Tuhan memberkati kita semuanya.